Para excellent people, jumpa lagi dengan saya Budi Darmawan. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa jumpa lagi ya. Video kita kali ini masih di series TPM. Saya akan membawakan tema terkait dengan going to zero. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah melihat video di series sebelumnya. Itu berkaitan dengan pengertian dari TPM itu sendiri, historinya, apa manfaat atau benefit buat perusahaan. Nah, saat ini kita akan membahas going to zero. Di sini ada di dalamnya zero breakdown, zero defect, sama zero accidents. Nah, seperti apa sih ketiga zero ini? Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa teman-teman yang sampai sekarang nih belum ngeklik subscribe-nya, diklik dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah ya. Kita lanjut lagi nih sekarang, kita langsung saja. Kalau kita bicara total productive maintenance ya, itu kan adalah sistem perawatan mesin yang melibatkan seluruh bagian dari anggota organisasi. Masuk di dalamnya adalah operator produksi. Kalau kita asumsikan misalnya, katakanlah kita memiliki kendaraan bermotor nih, sepeda motor misalnya seperti itu. Ketika kita menginginkan agar sepeda motor ini bisa beroperasi dengan bagus, saat dikendarainya juga enak, tidak ngeden-ngeden, tidak berat, dan sebagainya, tentunya perlu keterlibatan aktif dari kita sebagai pemilik motor atau pengguna motor, dan juga keterlibatan dari mekanik bengkel saat kita melakukan servis misalnya. Kita tidak mungkin hanya membebankan semuanya pada mekanik bengkel, sementara kita tidak ada sama sekali perawatan terkait dengan kendaraan kita. Minimal pasti kita melakukan pembersihan kendaraan kita, itu sudah pasti. Belum lagi yang lainnya, misalnya kita lihat level olinya, oh masih aman. Oh kita lihat, perhatikan sistem pengendali remnya, oh masih pakem. Bagaimana pengoperasian giginya, oh masih bagus. Ketika ada ketidaksesuaian yang akan tahu adalah si pengendara. Nah ketika itulah kita harus melakukan entah itu adjustment, perbaikan kecil, atau bahkan kalau perlu baru kita bawa ke bengkel untuk diperbaiki. Nah, kemudian kembali kepada tema kita, sasaran penerapan TPM yaitu adalah zero breakdown, zero defect, dan zero accident. Breakdown itu adalah kondisi di mana mesin kita rusak dan tidak bisa beroperasi. Mesin kita ini bermasalah. Ujung-ujungnya pastinya akan mengganggu produksi atau operasional dari proses kita. Itu adalah breakdown. Kemudian yang kedua adalah defect. Defect itu adalah barang yang cacat dari hasil operasional kita, mengeluarkan barang yang tidak sempurna atau cacat. Sehingga kalau kita bicara cacat, mungkin ada dua kategori ya, yang benar-benar cacat, tidak bisa digunakan lagi, atau cacat yang mungkin masih bisa diperbaiki, sehingga bisa dipakai lagi. Apapun dia, mau bisa diperbaiki atau tidak, dua jenis tadi adalah waste atau loss. Pokoknya defect adalah loss. Kemudian yang ketiga tadi kita bicara accidents. Kalau kita bicara accident, ya, yaitu apa? Yaitu kecelakaan. Ya. Kecelakaan yang terjadi selama operasional produksi. Tentunya terkait dengan equipment, ya, baik karena kerusakan mesin, pengoperasian yang tidak proper mungkin, atau bahkan sistem perawatan yang tidak benar, itu juga bisa berakibat pada timbulnya defect. Kita mau melakukan perawatan nih, tapi cara kita merawat ternyata nggak benar, gitu kan? Nggak safe, dan sebagainya. Nah, itu juga bahaya. Jadi bukan hanya karena tidak ada perawatannya, bahkan perawatan yang tidak proper pun itu bisa mengakibatkan accidents. Nah, bagaimana kok bisa zero? Memang kalau kita bicara zero itu kan sesuatu yang ideal. Nah, tetapi dengan TPM ini kita berusaha agar dua hal tadi, bahkan ketiga hal tadi itu bisa hilang. Pun kalau tidak bisa hilang, kita bisa mengimprove-nya, melakukan perbaikannya pada sistem yang kecil atau mengeliminasi sekecil-kecilnya. Mereduce sekecil-kecilnya kejadian-kejadian entah itu breakdown, defect, ataupun accident. Logiknya adalah seperti ini. Ketika teman-teman melihat mesin itu rusak, atau mengalami motornya rusak, atau mobilnya rusak, sebelum benar-benar rusak, biasanya ada indikator-indikator yang akan menuju atau memperlihatkan bahwa ini ada sesuatu, ada masalah dengan mesin tersebut. Itu mungkin belum benar-benar rusak, belum benar-benar berhenti, belum benar-benar tidak bisa dioperasikan. Entah itu dari suaranya mungkin yang sudah lebih keras, entah itu dari getarannya mungkin vibrasinya yang sudah semakin kencang, atau mungkin dari faktor-faktor yang lain, misalnya temperaturnya kok tinggi sekali dan sebagainya. Nah, disinilah kita sebagai yang peduli akan equipment atau maintenance atau mesin, itu hendaknya kita bisa mengetahui indikasi ini lebih awal. Siapa yang akan mengetahui lebih awal indikator itu? Tentunya orang yang ada di situ.
orang yang mengoperasikan mesin itu. Siapa dia? Itu operator. Walaupun bisa jadi maintenance juga tahu indikator itu, tetapi karena mungkin tidak awareness terhadap perawatan yang benar dan sebagainya, sehingga dianggap biasa-biasa aja dan itu bisa bermasalah nantinya. Nah, dengan TPM tadi, gejala-gejala yang sudah muncul, entah itu gejalanya ringan atau apa dan sebagainya, itu bisa diidentifikasi oleh operator. Mesin kalau tidak ditangani akan menimbulkan kerusakan kecil. Apabila ini terus dibiarkan, tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan kerusakan sedang. Dan jika tidak diperbaiki juga, maka akan menjadilah kondisi di mana mesin itu benar-benar rusak atau breakdown. Jadi di sisi lain juga bahwa mesin yang tidak proper nih bisa jadi masih beroperasi, tapi bisa jadi juga hasilnya itu benar-benar tidak 100% bagus. Ada barang defect di sana. Mesinnya aja sebetulnya udah nggak layak nih. Hasilnya juga sudah tidak presisi nih. Mungkin juga karena ada tetesan oli dan sebagainya, ada kontaminasi, sehingga beberapa dari produknya atau mungkin bahkan bisa banyak, atau bahkan mungkin seluruhnya itu bisa menjadi defect. Nah, itu adalah faktor terhadap defect. Ternyata mesin juga bisa menghasilkan barang kita menjadi defect. Nah, dari sisi accident, dari sisi kecelakaan, tentunya mesin yang beroperasi dengan benar, dengan baik, dengan bagus, akan membuat si pengguna atau operator lebih nyaman dalam mengoperasikannya. Begitu juga dengan kebalikannya. Ketika mesinnya ini bermasalah, bisa jadi ini menimbulkan satu kondisi di mana adanya suatu kecelakaan. Baik itu yang bersifat minor ataupun bahkan sampai fatality, ini akan sangat disayangkan sekali kalau hanya karena kita tidak aware terhadap mesin kita, terhadap equipment kita. Itu adalah 3 bagian, yaitu defect, accident, ataupun breakdown, yang seharusnya ketiga item tadi kita bisa eliminasi, bahkan kita bisa tekan itu sampai pada level 0. Nah, jadi semua hal di atas harusnya bisa diminimalkan bahkan sampai dihilangkan. Sehingga tidak sempat mesin itu menjadi rusak. Tidak sempat mesin itu sampai terhenti. Karena baru mulai sudah ada indikatornya, sudah langsung ditangkap, sudah langsung di follow up. Entah itu oleh si operator ataupun oleh maintenance. Kemudian juga dengan peningkatan skill di dalam TPM juga ada loh Pak ya. Bicara bagaimana meningkatkan skill. Baik itu skill operator ataupun juga skill maintenance. Sehingga yang operator tadinya operator biasa saja menjadi operator yang juga punya andil di dalam sistem perawatan mesin itu sendiri. Termasuk di dalam kemampuan si maintenance dalam melakukan perawatan ataupun perbaikan. Nah, jadi secara garis besar, dengan program-program yang ada di dalam TPM akan membantu kita, organisasi, dalam membuat 3 sasaran tadi, itu zero breakdown, zero defect, dan zero accident. Nah, kalau kalian nih, terutama para penggiat-penggiat improvement, baik itu staff, manager, bahkan pimpinan perusahaan, sudah tahu nih manfaat dari TPM, lalu kenapa kita tidak segera memutuskan untuk mengimplementasikan ini di pabrik teman-teman sekalian? Sudah jelas gitu kan bahwa TPM ini memberikan benefit yang luar biasa ya. Jangan ragu-ragu, segera kalau Anda yang belum mengimplementasikan TPM, segera berkomitmen mau mengimplementasikan ini. Oke, sudah cukup paham bahwa TPM ternyata bisa memiliki sasaran yang hebat, yaitu zero defect, zero breakdown, zero accident. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada teman-teman nih, ada pertanyaan, komentar, atau saran terkait dengan video kita, ya, atau punya usul nih mengenai video berikutnya, silakan teman-teman isi di dalam kolom komentar. Kalau gitu, saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih, salam improvement.